up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jalan-jalan ke kota Sitaban, jangan lupa singgah sebentar di Seimati. Kalau Bapak Ibu ingin hidupnya bermartabat, amalkanlah agama sungguh-sungguh sampai mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izin-Nya. Kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebagaimana biasa, seraya kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, sekaligus kembali melanjutkan kajian kita, khusus kajian tauhid dan tasawuf. Semoga kiranya apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insya Allah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Para alim ulama, tuan-tuan guru, ustadz dan ustazah yang sama-sama kita muliakan dan hormati, Badan Kenaziran Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya yang saya hormati, para badan-badan nazir atau ketua BKM yang juga turun hari ini yang sama-sama saya hormati, dan juga Satgas beserta tim YouTuber juga yang kita hormati yang telah bekerja dengan keras luar biasa di dunia maya, saudara hati, tidak henti-hentinya untuk melamerkan Mesir menciri sekitarnya, saudara hati. Para bapak dan juga ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pagi ini Pak Bu kita lanjutkan kajian kita, saudara hadirin. Sebagaimana yang telah pernah saya sampaikan, satu ketika Bapak Ibu waktu begini duduk-duduk waktu duha baginda Rasulullah bersama dengan sahabat di masjid, itu tiba-tiba sekonyong-konyong kalau istilah bahasa kita, datanglah seorang anak muda berjubah putih. Para sahabat kaget, ini orang dari mana? Tidak tahu datangnya dari mana, dan nanti hilangnya pun tak tahu. Saking dekatnya tersebut, si anak muda yang berjubah putih itu hampir berketemu lutut baginda Rasulullah Muhammad dengan si anak muda tersebut. Sahabat-sahabat yang lain pada kasak kusuk istilah kita, siapa itu? Siapa itu? Kira-kira begitulah. Kita juga biasanya begitu kalau ada orang baru, kadang-kadang kasak kusuk. Siapa itu? Siapa itu? Karena nggak kenal, saudara hati. Ya. Nah, oleh sebab itulah kita pertahankan pengajian kita ini, karena memang khusus Ahad subuh pertama memang khusus kajian bersambung, supaya kita Pak Bu nanti tahu mau dibawa pulang itu apa. Tengok saudara kita, teman kita, sahabat kita sudah banyak yang sudah pulang kan? Ya. Jadi pulang bukan karena tua, tidak. Bukan karena sakit, enggak. Bukan karena sehat, tidak. Bukan karena orang kaya, bukan. Bukan karena orang miskin, tidak juga. Bukan karena juga orang berpangkat atau orang jembel. Kalau sudah sampai ajalnya, apapun ceritanya, mau tidak mau harus mau.
Oleh sebab itulah jangan pulang dulu kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum benar iman dan Islam kita. Ya. Karena kalau sudah di sana Pak, habis persoalan. Tidak, justru persoalan baru yang akan terjadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, si anak muda tersebut bertanyalah kepada baginda Rasulullah, mahwal iman? Dijawablah oleh Nabi, itulah rukun iman yang sudah kita bahas, yang kita ceritakan rukun iman pada bulan-bulan yang lalu. Itu cara memahami dan mengamalkannya. Jadi bukan sekedar dihafal, tidak. Kemudian yang kedua ditanya lagi tersebut si anak muda yang berkibar putih, mahwal Islam? Itulah rukun Islam. Hari ini kita coba pahami dan tuntaskan kali rukun Islam berarti. Baru kemudian ditanya lagi mahwal ihsan? Dijawab oleh Nabi. Jadi iman itulah akidahnya atau hakikatnya Pak. Islam itulah syariatnya atau rukun Islam itulah syariatnya atau ibadahnya. Ihsan itulah ilmu tasawufnya atau akhlaknya. Makanya tiga ini perlu kita benahi dan sempurnakan. Harus benar akidahnya, keyakinannya, benar ibadahnya, pelaksanaannya, benar akhlaknya atau adabnya berarti. Karena ada orang rajin ibadah tapi tak bagus akidahnya, tapi belum masuk kategori. Ada yang bagus akidahnya tapi akhlaknya luar biasa, nipu orang ke sana kemari. Tak bisa berarti. Ya, mana-mana bikin pamflet yang tersebut PT Tipsani, PT Tipsani, PT Tipsani. Rupanya Tipsani tipu sana, tipu sini. Ya, mohon maaf Pak ya, kalau ada sini yang nipu mohon maaf ya. Biasanya di masjid tak ada yang nipu, di luar masjid yang banyak nipu saudara. Travel katanya berangkat, tapi tak berangkat. Awas hati-hati. Ya. Hidup ini tidak ada satupun yang tidak diminta pertanggungjawabannya. Diminta. Apalagi Pak Bu, ini tahun-tahun politik. Maka perlu kita kuatkan akidah. Kalau tidak iman rontok saudara. Itulah perlunya kita bersatu. Kalau bersatu, apa yang tak bisa dibuat bisa. Tak ada yang tak bisa. Yang penting kompak. Yang perlu saudara. Mari kita bahas Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Rukun Islam tersebut kata Nabi Pak Bu, tak ada ubahnya bangunan. Pondasi bangunan itulah seolah-olah syahadatnya. Tiang-tiang bangunan itulah seolah-olah sholatnya. Dinding-dinding bangunan itulah seolah-olah zakatnya. Hati itulah seolah-olah atapnya. Puasa itulah kata Nabi seolah-olah pagarnya. Bila kita ingin membangun rumah atau satu bangunan tersebut, lihat situasi Pak Bu. Kalau rumah bangunan kita yang mau dibangun di pinggir jalan besar, harus agak dalam coratnya. Kenapa Pak Ustaz? Nanti lewat kontainer, trailer dan berbagai macam truk. Kalau tidak kuat, pasti gampang goyang bangunannya berarti. Begitulah hidup kita ini. Akidahnya, syahadatnya harus kuat. Apalagi kerjawan di tempat hantu kerjanya berarti. Ya. Walaupun kita tidak jadi hantu, tapi minimal jadi kuntilanak berarti. Dikira gampang jadi orang baik itu, tidak mudah Pak. Ya. Sedangkan di masjid aja pun kita tinggal belum tentu jadi orang yang baik, apalagi tidak tinggal di masjid. Tapi itu semua pulang kembali kepada kita, kan kembali kepada kita. Inilah perumpamaan berarti. Itulah sebabnya
Setiap bangunan apa saja pun, kalau mau kuat pondasinya, corannya harus 6 campurannya, tak boleh kurang. Perhatikan, kalau ahli bangunan pasti tahu. Harus pakai ada tanah pasirnya, ada kerikilnya, ada batu mangganya, ada semennya, ada airnya, harus lengkap 6, baru besi beton sudah. Sekarang ini atau pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau ngecor pondasi yang ada dalam diri kita saudara. Supaya nanti tahun-tahun politik ini supaya jangan iman rontok. Terutama kaum ibu-ibu, jangan gara-gara dikasih tersebut 1 biji selendang, dah. Bapak-bapak pun begitu juga, kasih sarung sebiji, kaos sebiji, nasi sebungkus, dah. Buat apa dibentuk FKSM ini? Inilah gunanya dikuatkan akidah kita di syahadat kita. Harus punya pendirian, saudara hadirin. Harus kokoh dan kuat, saudara hadirin. Tahun politik tidak boleh saling menghina, memburuk-burukkan, tak boleh. Tapi kita harus istiqomah. Orang mencalonkan yang lain tidak ada masalah, itu hak pribadi, demokrasi. Tapi jangan dipilih, kan aman masalah, saudara hadirin. Ya, bukan saya nyuruh, sekedar yang menjurkan, saudara. Ya. Siapa bilang tidak bisa? Kadang-kadang ada orang pesimis, partai mana yang tak bagus, Pak Ustadz? Ya memang begitulah, kalau berpolitik memang begitu. Tapi ustadz-ustadz saya sarankan, dimanapun harus berpolitik ustadz-ustadz, saudara. Karena Islam itu sendiri adalah politik. Cuman politiknya politik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kalau enggak di politik orang kita, habis kita saudara hati. Ya. Islam itu sendiri politik. Kalau kata orang jahat politik itu jangan awal ikut yang jahat. Memang menurut para pakar-pakar ahli politik, orang berpolitik kalau ada 100 orang, insya Allah 99 orang tukang nipu. Yang 1 orang lagi belajar nipu, saudara. Ya memang begitu istilah orang-orang politik. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Kalau kita pikir-pikir Pak Bu, alangkah indahnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Rukun Islam tadi, rukun iman, itulah akidahnya. Rukun Islam syariatnya, pelaksanaannya. Tapi sebelum pelaksanaan tersebut, itu di awal ditaruhkan 2 kalimat syahadat sebelum sholat. Kenapa begitu Pak Ustaz? Yang pertama, syahadat itu Pak Bu, hakikatnya mengenal yang sesungguhnya. Itulah sebabnya dibuat Allah di atas atau nomor 1. Sholat itu hakikatnya mengingat. Tidak akan mungkin bisa diingat kalau belum kenal, tak mungkin. Itu rumus saudara hadirin, sunatullah. Tidak akan mungkin bisa sesuatu tersebut diingat kalau belum kenal, tak mungkin. Itulah sebabnya kenal dulu, nanti supaya gampang ingatnya. Jadi kalau kajian fikih yang biasa kita dengar-dengar, ada namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah prakteknya, tauhid rububiyah keyakinannya. Cuman sayangnya tauhid seperti ini tidak diperkenalkan siapa Allah. Akibatnya gampang rapuh saudara hadirin. Kalau 2 angka nolnya memang belum luntur. Kalau 3 nolnya belum. Kalau sudah mulai 6 nolnya, mulai goyang saudara hadirin. Apalagi 9 nolnya, pasti iman rontok saudara hadirin. Karena datang di pikirannya dan hatinya. Seumur hidup pun belum tentu dapat, tapi itu dia. Ya. Kalau enggak mana mungkin banyak.
Sedangkan di masjid pun orang kadang-kadang urusan kita tak boleh. Banyak pengurus masjid jadi penguras masjid berada. Cuman bukan di sini. Kalau sini alhamdulillah keluar susu semua berada. Walaupun tadi saya agak terlambat, orang semua minum. Awak kapan minumnya? Paksalah saya omongkan juga. Sebenarnya saya malas ngomongkannya. Cuman itulah kadang-kadang etika kita ini kurang bagus berarti. Ya, maklumlah ya, kita harus maklum ya. Tahun 2023 ini kan tahun politik. Mulai aja dari pembawa acara udah berubi kali tengok kawannya. Ya, hancur menah ya kan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, oleh sebab itulah pemahaman syahadat ini Bapak Ibu ada 4 tingkatan pemahamannya, bukan syahadatnya. Ya, hati-hati dengar ya. Kenapa? Apa-apa. Iya, alhamdulillah ya. Hikmat dia tersebut ya. Hikmat dia tersebut. Alhamdulillah. Memang begitulah etikanya ya kan. Ya. Akhlak itu Pak lebih mulia daripada ilmu itu Pak. Orang yang berakhlak itulah, beradab itu disebut orang yang berilmu. Banyak orang berilmu tapi tak beradab. Jadi salah satu contoh Pak, kalau kita pergi ke Mekah, ini kan musim haji. Sebenarnya ke sana nggak payah resepnya. Kan duyukur rahmah, kita bertemu Allah. Kalau kita merasa tamu Pak, kemanapun kita pergi, kita bertamu, tahulah aturan bertamu. Jangan banyak cincong istilah kita, jangan banyak cembunek. Yang punya tamu wajib memuliakan tamunya. Kan begitu dia etikanya. Insya Allah ditolong Tuhan kapanpun saudara. Tapi kadang-kadang tak tahu adabnya, tak tahu etikanya. Dikiranya macam di rumahnya aja. Bertamu ke Makkahul Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah. Segala macam dibuatnya, ditunjukkan Allah belaknya yang sebenarnya saudara. Apa kerjaan awak di sini, ya begitu juga di sana. Tapi kalau kita bertamu tahu aturannya, ya insya Allah termasuklah kita di Pak Bu. Karena kita tahu ketika bertamu, sebaik datang yang punya tamu wajib memuliakan tamunya. Sebaik datang rap, sebaik datang rap, silakan rap dapat masing-masing. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin. Jadi syahadat itu ada 4 tingkatan pemahamannya supaya bagus Pak Bu syahadat kita ini. Jadi kalau istilah ngecor fondasi tadi, jangan cuma 1 meter, setengah meter, kalau bisa 2 meter. Supaya kuat akidah kita saudara. Jadi dimanapun kita berada, apapun kerja kita, insya Allah nggak ada masalah. Kalau nggak Pak berbahaya. Pengaruh duit ini bukan tabu loh. Ya, bukan tabu pengaruh duit ini. Pengaruh duit ini bukan main-main. Ya, kalau istilah orang-orang tasawuf, pengaruh harta, tahta ini bukan tanggung saudara hati. Nah hidup dunia ini kan digambarkan oleh Nabi seperti nenek-nenek yang sudah tua kali tapi cantiknya luar biasa. Cobalah. Kan logikanya gak mungkinlah ada nenek-nenek tua kali cantik, ada itu. Tapi lihat pada saat Isra dan Mi'raj ngejar-ngejar dia tersebut. Ya Jibril, adik Adam, itu siapa yang di belakang? Kok kayak nenek-nenek tua kali, tapi kok gak cantik kali? Bisa-bisa meleleh juga menengoknya saudara hati. Nah, logikanya nggak mungkinlah ada nenek-nenek kalau udah tua kali cantik, tak ada itu saudara hati. Tapi itulah perumpamaan Bapak Ibu dunia ini. Makanya banyak orang kadang-kadang gara-gara pangkatnya bisa imannya rusak. Gara-gara tersebut partainya bisa imannya rusak. Gara-gara perempuan bisa imannya rusak. Gara-gara bersahabat, berkawan, bisa imannya rusak. Tapi ingat, kita bakal mau pindah. Sering saya sampaikan. Kita bakal mau pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan.
yang beralamat di alam barzah. Yang sehat aja pun meninggal kawan tuh. Apalagi bapak, kita sudah minum pucat-pucat. Tengoklah, kalau nggak kena susu, pucat kali. Alhamdulillah kena susu, tanggal muda pula. Alhamdulillah harusnya. Jadi supaya belajar tauhid itu bukan sekedar tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, bukan. Uluhiyah dalam prakteknya jangan mensyarikatkan Allah. Rububiyah dalam keyakinannya jangan syarikatkan Allah. Memang betul, takkan mungkin kita menyembah berhala. Maaf, kita tidak membicarakan agama lain. Takkan mungkin kita menyembah patung. Tapi yang sering kita lakukan kadang-kadang tidak kita sadari, menyembah majikan kita, menyembah bos kita, menyembah harta kita, menyembah pimpinan kita, menyembah pangkat dan jabatan kita. Itu pasti. Ya, pasti saudara hadir. Sementara semua nanti diminta pertanggungjawaban. Nah, oleh sebab itu mari kita pahami dan kita sempurnakan akidah kita ini. Hakikat syahadat Pak Bu adalah mengenal. Maka di awal-awal kaji kita, kira-kira 3 tahun yang lalu, maka saya sampaikan apa yang dibilang Nabi dalam hadits qudsi, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu kenalilah Allah. Tujuannya yang pertama supaya tidak mensyarikatkan Allah secara zahir dan batin. Jadi istilah bahasanya, kalau sudah kenal Ustadz Mufti Lubis, walaupun banyak Ustadz, takkan mungkin Ustadz lain disebutkannya Ustadz Mufti Lubis, takkan mungkin. Kenapa? Karena dia sudah kenal. Jadi kalau rahasia tasawufnya Pak Bu, walaupun kita tidak boleh ikut seperti mereka, itulah sebabnya agama lain itu diperkenalkan dengan jelas Tuhan itu, supaya kenal betul. Ya, Tuhan agama Kristen, nah ini Tuhan agama Hindu, ini Tuhan agama Buddha, Konghucu, begini. Nah itu tadi. Kita salahnya cuma diomong-omongkan, tidak diperkenalkan selama ini. Akibatnya apa? Ngaur-ngaurlah kadang-kadang sholat tuh. Disuruh kita ingat Allah, sementara yang diingat nggak tahu seperti apa. Akibatnya masuklah kebesaran dunia ke dalam hati dan pikiran kita. Inilah sholat dia, tapi ada yang pulang kampung. Sholat dia, ada yang jalan-jalan. Sholat dia, ada yang mengelilingi Danau Toba. Bayangkan, saudara. Ya. Sholat dia, pergi entah kemana-mana, saudara. Kan belajar tasawuf, kalau seperti ini kan sholat, jalan-jalan, insya Allah Pak pasti masuk neraka, karena ayatnya Al-Quran. Yang sholat aja masih bisa masuk neraka, apalagi tak sholat, mau masuk ke mana? Kan tempatkan cuma 2, kalau nggak ke surga, ke neraka. Nggak mungkin lewat di awang-awang, nggak mungkin, saudara. Oleh sebab itulah hakikat syahadat itu mengenal. Itulah sebabnya dalam kajian tauhid tasawuf, pemahaman syahadat tersebut ada 4 tingkatan. Syahadat yang pertama disebut syahadat orang awam atau syahadat umum. Maksudnya orang yang seperti ini pemahamannya cuma sekedar tahu baca, tak tahu artinya, apalagi memahaminya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, baca syahadat itu tak boleh salah. Mesti sifnya harus besar. Asyhadu, aku bersaksi. Kalau sempat asyhadu, saya singa. Nah, kan lain kali. Makanya kadang-kadang Tuan Kadi gelik dia kalau mau orang mau nikah. Coba kau salam dulu, ya. Asyhadu alla la ilaha illallah. Udah seperti singa di rupanya, pengantin baru saudara. Ucap syahadat aja nggak lepas, coba. Yang lebih parah lagi, udah mau kedua kali dia kawin, nggak juga lepas syahadatnya. Jadi bapak yang keberapa? Inilah Pak Ustaz.
Istri udah meninggal, inilah alhamdulillah mau kedua kali. Coba ucap syahadat, tak lepas berakhir. Apa enggak ngeri kita Pak? Kenapa seperti ini? Karena kita sadari Bapak Ibu, iblis, setan iblis itu pun hafal syahadat biar paham. Belum lahir awak sudah ada kawan, sudah hafal dia biar tahu. Itulah sebabnya sering saya sampaikan di mana-mana. Jangan coba-coba ngusir jin dari badan orang kalau belum mampu memahami syahadat. Nanti dileceh-leceh nyawa. Ada orang kesurupan. Assalamualaikum. Saya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nipu kawan. Dibilangnya yang masuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Mana mungkin dari Irak sana Syekh Abdul Qadir Jailani datang. Sedangkan Pak Jailani aja sebelah tetangganya tak pernah datang-datang. Tapi nipu kawan. Mau kita usir-usir, dibaca ayat kursi, Allahullah, Allahullah, salah pula bacaannya, dibetulkannya, Pak, salah itu bacaannya. Ya. Ada yang bagus bacaannya, dikiranya bisa kawan tersebut keluar, bisa minggat. Kita baca ayat kursi, dibaca jin setan yang di dalam ayat mega, telentang awas berarti. Tahu sok-sokan baru ayat kursi hafal, besok muslim surat. Dibantai kawan tu ayat mega telentang kita saudara. Kenapa? Belum duduk syahadat di dalam saudara. Kan sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Saya berani menyampaikan kalau betul sholatnya tidak bisa kesurupan saudara. Berhenti saya. Kalau betul sholatnya tidak bisa kesurupan saudara. Tapi kalau tak betul sholatnya masih nampak di dalam mari. Bolak-balik sering kesurupan saudara hati. Apalagi tanggal tua, sibuk kali mau kesurupan aja. Kenapa kesurupan? Gila Pak Ustaz. Kesurupan itu Pak ada dua macam. Ada dua macam. Ada yang kesurupan dibuat-buat. Saya pernah pengalaman. Baru jual harta pusaka bapak mamanya. Bapaknya sudah meninggal, baru jual harta pusaka. Jadi maksudnya dia mau minta bagian, mau beli sepeda motor yang keluaran baru. Enggak dikasih-kasih, orang duitnya pun terbatas. Pura-pura dia kesurupan. Semua orang tidak bisa sadar dibuatnya tersebut. Dipanggil ustaz, dipanggil segala macam dipanggil, enggak sadar-sadar. Macam-macam lah ceritanya. Dipanggil orang itu saya tengok kodenya. Ya, tengok kodenya, kesurupan ecek-ecek kawan. Kalau saya tahu, dia pun tak mulai tahu dia. Kacau ni kawan ni kalau datang ustaz ni bahaya. Awak jadi hantu, yang datang lebih hantu lagi. Apa obatnya Pak Ustaz? Apa kalian buat sudah obatnya? Sudah macam-macam Pak Ustaz. Sampai sekarang berapa jam sudah tak ciuman, tak sadar-sadar. Ini gampang obatnya, saya bilang. Apa Ustaz? Cari air comberan, campur dengan tai ayam yang masih hangat. Nanti kacau, oleskan di bibirnya macam listrik. Insya Allah sadar dia. Sengaja saya buat kuat-kuat suaranya supaya dengar. Orang memang dia bukan kesurupan. Dia kesurupan tuh ecek-ecek supaya minta dibelikan sepeda motor baru. Ya, coba kalian cari air comberan, campur nanti kayak mincung, nanti hancurkan dari satu, nanti oles-oleskan di bibirnya, nanti siuman dia. Ya, pura-pura lah nyari. Udah dapat, ada Pak Ustaz. Dia pun dah mulai kedip-kedip matanya. Ya. Ada, udah cepat sini biar kita oleskan tersebut. Lama-lama sadar dia, kok banyak kali orang di sini, ada apa? Tidak ada. Orang ularnya kawan itu sudah. Ada yang kesurupan betulan. Kalau kesurupan betulan berupa sakit badan dibuatnya bukan ya sakit kali itu, apalagi mau keluar dia, mau keluar gitu. Ya.
Jadi kalau betul kita sholatnya, syahadatnya betul, dalam tanda kutip nggak mungkin bisa masuk lagi setan ke dalam. Karena di dalam sendiri sudah ada setan, kata Allah, setan korin namanya. Ini kadang-kadang sudah tahu kita kadang-kadang ada setan di dalam, diundang lagi setan luar. Akibatnya itulah dia, buka PT lah kawan di dalam segera hati. Itulah namanya PT Tipsani, tipu sana, tipu sini segera hati. Datang awak tak ngerti apa-apa, ikut semua tersebut, tegulung kawan segera hati. Berapa banyak dulu orang main multi level? Pertama-tama enak, dikasihkannya, lama-lama sudah banyak, tegulung duit. Orang yang main dengan yang punya main sama-sama setan semua, saudara. Inilah perlunya kita mantapkan syahadat ini. Oleh sebab itulah syahadat yang pertama pemahamannya namanya syahadat umum. Oleh sebab itu jangan salah bacaannya. Makanya saya sarankan kepada yang biasa bilang azan supaya bagus baca syahadat tuh. Asyhadu an la, kalau bisa lebih panjang lana ketimbang kiranya. Jangan ke surat lagu awak. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan melakukannya asyhadu an la ilaha. Nah, itu dia. Salah berarti. Dia lebih panjang lam yang pertama. Kita kadang-kadang ke surat lagu asyhadu an la, ada yang baca karena tulisannya Allah. Tulisannya kan Allah, dibacanya juga Allah, nggak mengerti. Ya, padahal itu idgham saudara hadir mati berjumpa lam, berubah bunyi dia. Ada yang begitu kadang-kadang sakit telinga mendengarkannya. Nanti kalau diterangkan, dibenahi, dikasih tahu, ya merajuk. Ya udahlah Ustaz, ada yang mau masuk surga. Padahal kalau orang aja pun masuk surga, jadi juga kawan. Kita kan dikasih tahu orang, tunduk patuh awak kalau yang benar saudara. Ya. Inilah gunanya kita mengaji supaya memberikan pencerahan, menambah wawasan dunia dan akhirat. Supaya nanti pulang pun kita saya bilang dikabar-kabari pulang. Ya, jangan lupa ya. Insyaallah nanti bulan-bulan depan saya mau pulang. Mohon maaf lahir batin. Kan enak sudah ada. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin. Jadi bagus bacaannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Soal lagunya dibuat lagu apa terserah kita. Lagu nahwan, sika, sobaras dan berbagai macam tergantung masing-masing orang. Karena dibuat Allah perumpamaan, semua hewan-hewan itu kan perumpamaan. Tengok kodok itu pendek lehernya, tapi suaranya, tengok entok itu panjang lehernya, tapi suaranya hampir tak dengar. Tak dengar. Nah, bukan main-main, kan? Bukan tahun-tahun. Tengok tersebut semangka Tuhan, besar-besar buahnya, tapi sengaja dibuat Allah tidak di atas. Ya, durian besar-besar tersebut, tapi payah rontoknya, kecuali taruh garam kulitnya itu gampang rontok. Semua itu kan makhluk Allah, semua itu kan adalah untuk kita ikhra, untuk kita baca. Jadi tergantung kita masing-masing. Kalau kita azan tersebut ada yang kecil sayup-sayup, ini azan subuh Pak yang cocok. Nangis orang dibuatnya saudara hati. Ada yang azan lagu ras seperti di Malaysia saudara hati. Ada yang lagu-lagu yang sekarang boleh saja. Ada yang lagu di Solo, Jawa Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya boleh aja. Cuman janganlah buat dimencirin bulat seperti itu. Saya masih ngajar, Bu. Orang aku malas kan masjid. Ya iyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah sekolah payah. Ya. Lagu Solo pulang ke kampung saya sana si Piomot. Ya.
Azan pula di Masjid Al-Muhajirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun mau ke belakang ke toilet gara-gara. Ya masing-masing orang beda-beda ya kan. Nah ini bacalah dengan yang bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti kita lepaskan lebih lanjut. Makanya ada satu kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena seluruh yang kita besarkan, yang kita agungkan itu termasuk Tuhan. Mau pangkat, mau jabatan, mau harta, mau istri, suami, semua apapun yang kita besarkan itu termasuk Tuhan. Makanya ada kalimat illa Allah, kecuali Allah. Problemnya Allah itu yang mana? Siapa? Itu yang nanti mau kita kupas. Cuman pelan-pelan kajian kita. Karena nggak sama kita ini Pak. Cara berpikirnya, daya intelijensinya nggak sama semua ini. Ada yang kadang-kadang awak pikir paham kawan, rupanya tidak. Udah gini kepalanya, paham awak pikir tidak. Rupanya astutinya kawan itu asal tunduk tidur sekarang. Awak pikir paham kawan. Ya. Inilah indahnya kalau lebih Masjid Al-Muhajirin hampir rata-rata kita ceramah. Sebelum kita ceramah, sebelum kita mengaji, itu disuguhkan dulu susu. Ini kan tujuannya kan satu energi. Supaya apa? Pola pikiran tersebut supaya gampang cair dia saudara. Maka saya tadi tak mau saya minum air dingin. Kenapa? Gembung bertawa, kaku pikiran. Ini tujuannya saudara. Jadi mengaji ini energi dalam sudah dikasih, energi luar dikasih. Subhanallah. Insya Allah berjaya. Ya. Jadi supaya nanti bagus dia saudara hati. Jadi pada saat kita nanti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, illallahnya naik dia. Begitu dia saudara hati. Kalau kita tahiyat jangan digoyang-goyang, tidak boleh. Itu orang-orang syariat seperti itu. Ada kata jam Adam, nggak ada lampu, maka gini-gini jadi lampu. Itu zaman Nabi Adam. Kalau sekarang lampu apa yang mau sekarang? Segala macam lampu sudah ada. Karena hadisnya sahih, kalau kita bergoyang-goyang sengaja sholat itu makruh. 2 makruh, 3 makruh, 4 batal berarti. Karena banyak kali kadang-kadang di masyarakat asyhadu an la ilaha illallah, ada macam pistol, ada yang buget-buget asyhadu an la ilaha illallah, ngap 2 kali. Ada yang berkali-kali asyhadu an la ilaha illallah, ada yang mutar-mutar asyhadu an la ilaha illallah, ada yang tak berhenti sampai siap asyhadu an la ilaha illallah. Awak sebelahnya pun mau batal. Orang goyang-goyang aja punya kawan itu kan. Salah-salah pala sebelahnya dipegang, diam tangan. Batal ini. Ya biar bagaimana? Banyak mau kita benahi Pak. Nanti hukum sholat tidak benar. Sholat direndangkan kakinya. Makruh hukumnya direndangkan. Sholat itu kan begini, harus bersiap. Yang sebenarnya, tapi banyak orang begini. Nanti begini lagi. Amin memang baik. Bagaimana mau masuk surga? Alasannya sudah rapat kakinya, setan tak masuk. Memang betul setan tak masuk rapat. Nggak tahu ya, setan bawah lebih parah. Ini perlu kita benahi. Cuman pelan-pelan kajiannya saudara hati. Nah inilah syahadat pemahaman yang pertama maksud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak ada ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalau dalam bahasa
tersebut, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu, beda Muhammad, beda Nabi Muhammad, beda Nur Muhammad, beda Muhammad Yazid Mufti Lubis. Walaupun serupa tapi tak sama. Makanya Nabi Muhammad itu Rasulullah itu angkat namanya. Sebelum datang orangnya, sebelum turun lahir orangnya, namanya Ahmad. Setelah lahir orangnya, namanya Muhammad. Setelah diangkat dari Rasul, namanya Mustafa. Manusia baharunya, manusia seperti kita, makan minum berumah tangga, namanya Mahmud. Jadi Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud, nama baginda Rasulullah. Oleh sebab itulah jangan salah mengucapkan syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bisa nantinya Bapak Ibu, Nabi Muhammad itulah aslinya utusannya. Kalau bisa kita mencontoh Nabi zahir batin, seolah-olah kitalah fotokopi Muhammad itu. Ya. Nabi Muhammad itu aslinya, kita fotokopinya. Fotokopi pun kalau sudah dilegalisir sama fungsinya, saudara. Makanya ada kalimat juga dalam Al-Quran, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Berlaku dia, saudara. Supaya hidup nanti enak. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah merupakan pemahaman syahadat yang pertama, syahadat orang awam atau syahadat umum namanya, saudara hadirin. Dia mengucapkan kalimat syahadat itu sekedar cuma tahu baca, tidak tahu artinya, apalagi memahaminya. Kalau artinya itu Pak kan sinonimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sinonimnya dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau pemahamannya dengan nama Allah, bersama siapa Allah itu? Pengasih dan penyayang. Seperti apa kasihnya, seperti apa sayang, itu pemahamannya, saudara. Itulah sebabnya di awal-awal dulu saya bilang, kalau bisa hatam Quran itu sampai 5 kali hatam, baru hatam betul, saudara. Hatam pertama, hatam bacaannya, mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Baca lagi hatam kedua, tidak boleh lagi salah makhrajnya, pas hatam harus salah lagi. Panjang pendeknya harus pas, saudara. Kalaupun kurang panjang pendeknya, tapi bukan karena sengaja, tidak tahan nafas kita, dimaafkan Allah. Kalaupun kurang bagus bacaannya, pasuhannya kurang bagus, kalau kita gigita udah ombong, dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga dialek kita susah benar, dimaafkan Allah. Ya, seperti tadi suku Jawa baca Fatihah misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya, memang tak bisa dialognya lagi, dialeknya dia, dimaafkan Allah. Bapak-bapak tersebut berzikir, ya kebetulan sudah giginya palsu atau giginya tersebut nggak ada lagi, kan kadang-kadang kan rusak dia, lainnya, kadang-kadang kurang kuat giginya ikatnya, lompat-lompat dia. Nah, tahu diuntung awak, jangan banyak-banyak kali zikirnya. Atau jangan kuat-kuat kali supaya jangan melompat-lompat dia. Ya. Dimaafkan Allah. Hatam yang ketiga baca lagi, belajar lagunya. Karena apapun ceritanya, pakai lagu bacaan Quran dengan indah, memang lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim, minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah enak lagi saudara. Ya. Ada lagunya, walaupun kita bukan qori, ahli-ahli qiraah, tapi minimal berlaku sedikit
dia. Kalau tak bisa dipandang, ujungnya akan menjadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tak ada lagunya, cuma ekornya aja saudara. Hatam tersebut lagi baca lagi. Hatam yang keempat belajar mengartikannya. Supaya apa yang dibaca kita mengerti. Itu tujuannya. Oh ini rupanya begini, ini begini, ini begini. Hatam yang kelima belajar ilmu hikmahnya, belajar memahaminya. Alif itu kok lurus ya, ba itu kok bengkok titiknya satu, padahal batasan sama pak, cuma beda titiknya. Jim, ha, ho sama pak bentuknya, cuma beda titiknya. To, zo sama pak, cuma beda titiknya. Berarti ada maksudnya tertentu. Siapa kata Allah yang mampu meriset dan merenung mempelajarinya, insya Allah dia yang didapat. Yasin ada maksudnya. Toha, alif lam mim, alif lam ra, pasti ada maksudnya. Walaupun hanya Allah lebih tahu. Kalau kita kadang-kadang itu penyakitnya, Allah yang lebih tahu. Kalau Allah nggak usah tanya, memang dia yang tahu orang dia punya. Yang perlu mengaji itu bagaimana supaya aku tahu. Maka dalam Islam itu tidak ada yang sebenarnya rahasia, tak ada. Rahasia itu karena belum kita tahu. Kalau sudah tahu, tidak ada rahasia. Karena Allah sudah bukakan, sudah beberkan dalam Al-Quran semuanya sudah ada. Maka Al-Quran itu untuk zaman yang dulu, zaman yang akan datang, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Maka disebut relevan dengan perkembangan zaman. Kalau Rasul Abdul sudah hadir sesuai dengan perkembangan zaman sudah hadir. Nah inilah pemahaman syahadat yang pertama. Supaya jangan kita nanti salah baca. Bacalah sesuai dengan makhrajnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad dan pakai dan di situ alif lam ra sudah ada. Ya. Kayaknya waktu kita tidak bisa segera hadir, kita bahas yang kedua terpaksa lah bulan depan segera hadir ya. Saya dari tadi belum juga minum-minum ya. Nah mudah-mudahan sesuai dengan jadwal kita berikan dan kita jawab segera hadir 3 orang ya. Supaya mudah-mudahan apa yang kita uraikan ini biarpun sedikit tapi memang harus kaji. Kalau ceramah ini kan begitu, boleh ketawa tapi jangan ketawa melulu. Banyak orang mengaji dari A sampai Z ketawa melulu tapi tak ada yang dibawa pulang. Ada yang mengaji dari awal sampai Z nyanyi melulu. Nauzubillah min dzalik. Ada orang mengaji dari awal sampai akhir pantun melulu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mengaji ini tujuannya istilah simpul tali supaya tahu kemana simpulnya saudara. Supaya apa yang kita pelajari berujung ceritanya saudara. Jangan kita mengaji bukan berujung rata-rata pulang terujung semua saudara. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu waktu kita terbatas. Mudah-mudahan semoga insyaallah berjumpa kita kembali nanti pada waktu dan gelombang yang sama. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.